Hello, kita kembali lagi nih buat mengupas tuntas materi Anda. Nah, kali ini kita fokus ke bab 7 dari buku The Next Millionaire Next Door. Bab ini spesifik ngebahas soal gimana sih para jutawan itu menginvestasikan sumber daya mereka. Betul. Sumber ini kan isinya riset lumayan mendalam ya, termasuk ada survei besar tahun 2015-2016 ke orang-orang kaya. Iya, datanya kaya banget. Jadi kita bisa dapat gambaran bagus soal strategi investasi mereka yang kayaknya awet gitu ya. Misi kita hari ini, gali intisari pendekatan investasi mereka, terus apa artinya buat Anda? Yuk kita mulai aja. Sip. Yang menarik di sini, meskipun teknologi sama lanskap keuangan itu kan berubah terus ya, tapi prinsip inti investasi yang bijaksana itu, kelihatannya kok ya gitu-gitu aja, tetap konsisten. Kita akan lihat bareng-bareng kemana sih uang para jutawan ini ngalirnya, terus karakteristik apa yang menonjol dari mereka sebagai investor, dan gimana hubungan mereka sama penasehat keuangan. Oke. Jadi pertanyaan pertama nih, di mana sebenarnya para jutawan ini naruh uang mereka? Apa beneran di investasi yang eksotis gitu, kayak yang sering kita lihat di media atau film? Nah ini dia, ternyata kebanyakan nggak gitu juga. Data nunjukin mayoritas loh ini lebih dari 60% itu punya 30% atau lebih kekayaan mereka di rekening pensiun. Oh, rekening pensiun ya? Iya, terus investasi properti juga menurut umum sekitar sepertiga dari mereka punya investasi yang lebih gimana ya, kompleks kayak hedge funds atau private equity itu jarang banget kecuali mungkin buat yang kekayaannya udah tinggi banget ya di atas 20 juta dolar gitu. Hmm, Dan ini sejalan juga kok sama data pajak warisan dari IRS di Amerika. Jadi cukup konsisten datanya. Wah, jadi lebih main aman dan konvensional ya istilahnya. Fokusnya ke fondasi yang, mungkin kedengarannya bosenin gitu ya. Bisa dibilang gitu. Kayak investor legendaris Peter Lynch kan katanya suka sama perusahaan yang kantor pusatnya sederhana aja. Ini kayaknya nunjukin fokus ke hasil, bukan gengsi kan? Bener banget. Buku ini juga nyebutin mereka itu jarang punya aset buat pamer kekayaan. Kayak rumah liburan mewah, kapal pesiar, atau koleksi seni yang mahal-mahal gitu. Iya, prioritasnya beda. Lebih ke keamanan jangka panjang kayaknya. Nah, nyambung ke situ, apa sih yang bikin seorang investor itu sukses? Apa cuma soal pengetahuan finansialnya aja? Pinter ngitung gitu? Pengetahuan finansial itu penting, ya jelas lah ya. Tapi riset di buku ini bilang itu bukan satu-satunya. Justru yang lebih krusial itu disiplin. Disiplin ya? Iya, disiplin, terus kesabaran, ini penting banget buat nahan action bias, tahu kan? Dorongan buat buru-buru beli atau jual pas pasar lagi heboh, padahal seringnya diem aja itu lebih bagus. Oh iya, sering tuh kegoda gitu. Nah, itu dia. Terus fokus ke tujuan jangka panjang, itu kunci utamanya. Mereka yang disebut PAW, Prodigious Accumulators of Wealth, atau ya pengumpul kekayaan ulung lah, itu habiskan waktu lebih banyak buat riset sama perencanaan investasi. Jauh lebih banyak dibanding kelompok UAW, Under Accumulators of Wealth, yang kurang lihai ngumpulin kekayaan. Oke, jadi riset dan perencanaan ya? Betul. Selain itu, ada juga keberanian buat ambil resiko. Tapi yang diperhitungkan ya bukan ngawur, terutama pas awal karir. Terus, percaya diri sama keputusan investasi sendiri. Dan yang penting juga, mau belajar dari kesalahan. Misalnya, nyadar kalau market timing, nebak kapan waktu terbaik beli atau jual, itu susah banget. Hampir mustahil malah. Atau bahaya kalau terlalu pede. Belajar dari kesalahan. Iya, dan ini cukup mengejutkan, hampir 55% jutawan di survei itu merasa sukses investasinya lebih karena belajar sendiri, riset mandiri gitu. Bukan semata-mata nurut apa kata penasihat profesional. Wah, menarik banget tuh poin belajar mandiri. Berarti bukan cuma soal modal atau kepintaran aja ya, tapi lebih ke mentalitas sama kebiasaan disiplin gitu ya. Tepat, mental gamenya kuat. Terus gimana dong dengan penasihat keuangan? Apa mereka jadi anti gitu pakai jasa profesional? Oh nggak juga kok, nggak se-ekstrim itu. Data nunjukin lebih dari 70% dari mereka itu punya akun di perusahaan investasi yang full service, yang nawarin layanan lengkap. Oh, tetap pakai ya?
Iya, tetap pakai, tapi, nah ini tapinya, mereka ini sangat-sangat sadar biaya. Perhitungan banget. Coba bayangin, sepertiga dari responden survei itu bahkan nggak ngalokasiin pendapatan sama sekali buat bayar biaya nasihat investasi. Serius. Terus gimana? Dan 56% lainnya cuma nyisihin 1% aja dari pendapatan mereka buat itu. Kecil banget kan? Kecil banget ya, 1%. Iya, artinya apa? Artinya penting banget buat Anda juga pahamin struktur biayanya. Si penasihat ini dibayarnya gimana? Berdasarkan komisi dari produk yang dia jual, nah ini hati-hati, bisa ada konflik kepentingan kan? Iya Lia. Atau dia dibayar berdasarkan presentasi aset yang Anda kelola, fee only. Biasanya ini lebih sejalan sama kepentingan klien. Mereka juga lihat banget nilai tambah yang dikasih si penasihat. Kayak dari rebalancing aset secara berkala, atau ngasih panduan perilaku biar nggak panik jual pas pasar lagi turun drastis. Studi kayak Vanguard Advisor Alpha, itu kan ngitung manfaatnya bisa sekitar 3% per tahun loh. Kan buat kepentingan terbaik kita, yang memenuhi standar fidusia itu, ya. Dan bisa kasih nilai tambah yang jelas, gitu. Bukan cuma jualan produk aja. Persis, harus jadi partner yang beneran ngebantu capai tujuan. Dan ada lagi yang menarik nih, peran penasehat ini ternyata juga lagi berkembang loh. Oh ya, gimana tuh? Iya, riset nunjukin mereka makin banyak ngabisin waktu buat diskusi isu-isu non-finansial sama klien. Bisa soal tujuan hidup, kesehatan, rencana karir, bahkan sampai masalah keluarga. Wah, jadi luas ya cakupannya? Banget. Jadi perannya kayak gabungan antara perencana keuangan, psikolog perilaku, sama life coach gitu. Udah nggak murni soal angka aja. Masuk akal sih ya. Semua kan saling berkaitan. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari bab 7 ini, pendekatan investasi para jutawan itu intinya cenderung disiplin banget ya. Betul, disiplin. Riset mandiri, dan kalaupun pakai nasihat profesional, itu cerdik banget milihnya dan sangat perhatiin biayanya. Iya, nggak asal pakai. Mereka fokus investasi di hal-hal yang mereka pahami dan nggak gampang ikut-ikutan tren sesaat gitu ya. Tepat sekali, kuncinya di situ. Ini bukan soal cari jalan pintas atau investasi yang lagi keren atau gimana gitu, tapi lebih ke menerapkan disiplin yang sama kayak di aspek keuangan lainnya. Kemampuan buat ngelola emosi dan perilaku kita sendiri pas lagi investasi, terutama di saat pasar nggak pasti, itu sama pentingnya loh sama strategi investasinya sendiri. Mungkin malah lebih penting. Bener juga ya, mengelola diri sendiri itu tantangannya. Nah, sebagai penutup nih, buat Anda yang dengerin, coba deh renungkan sebentar. Seberapa disiplin sih pendekatan investasi Anda sekarang? Apakah keputusan investasi Anda lebih banyak didorong sama emosi? Atau berita pasar yang lagi heboh? Atau udah berdasarkan riset yang matang, perencanaan jangka panjang, dan pemahaman yang jelas soal seberapa besar sih resiko yang beneran bisa Anda toleransi? Coba direnungkan ya. Oke, terima kasih banyak udah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya ya.